Halo anak-anak hebat, anak-anak yang luar biasa. Bertemu lagi dengan saya di sini Retno Novitasari dalam mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12 MIPA dengan subbab yang akan kita pelajari adalah distribusi probabilitas bersama dan marginal. Oke, sebelum saya masuk ke materinya, mari kita katakan dulu dalam hati kita bahwa mathematics is fun. Baik, saya awali dengan pengertiannya. Pengertian dari distribusi probabilitas bersama. Misalkan X dan Y adalah dua peubah acak diskrit, nilai-nilai X meliputi X1, X2, X3 sampai Xn, dan nilai-nilai Y meliputi Y1, Y2, Y3, dan seterusnya sampai Yn, maka setiap pasangan terurut X1, Y1 yang mempunyai probabilitas bahwa X mempunyai nilai X1 dan Y mempunyai nilai Y1, maka P dalam kurung X1, Y1 merupakan sebuah fungsi probabilitas bersama dari peubah acak X dan Y yang dinyatakan oleh Fx, Y-nya adalah peluang dari X besar sama dengan X kecil irisan Y besar sama dengan Y kecil. Seperti yang sudah kita pelajari bersama, simbol X besar dan Y besar itu simbol untuk peubah acak diskrit, dan X kecil dan Y kecil itu simbol untuk nilai peubah acak diskritnya. Jadi, yang dimaksud dengan distribusi probabilitas bersama adalah tabel yang berisi fungsi probabilitas bersama antara X dan Y digabung. Oke? Nah, baiklah. Kemudian yang kedua, kita masuk ke distribusi marginal. Distribusi marginal dibagi dua. Ada distribusi marginal peubah acak X dan ada distribusi marginal peubah acak Y. Oke? Seperti apa maksudnya? Untuk lebih memperdalam, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah dari sebuah kotak yang berisi 3 kelereng biru, 2 kelereng merah, dan 3 kelereng hijau akan diambil 2 kelereng secara acak. Jika X menyatakan kelereng biru yang diambil dan Y menyatakan kelereng merah yang terambil, maka tentukanlah yang pertama distribusi peluang bersama X dan Y, kemudian yang kedua distribusi marginal X, yang ketiga distribusi marginal Y, dan yang keempat adalah peluang X, Y untuk A-nya adalah X plus 1, X plus Y kurang dari sama dengan 1. Seperti apa penyelesaiannya? Kita coba jawab di sini. Kita punya kotak. Di kotak tersebut terdapat 3 kelereng biru, kemudian ada 2 kelereng merah, dan ada 3 kelereng hijau. Jadi, kalau di sini kita punya kotak seperti ini, maka di sini ada 3 biru, ada 2 merah, dan ada 3 hijau. Dari kotak ini akan diambil 2 buah kelereng. 2 buah kelereng. Oke. Kemudian X itu menyatakan banyaknya kelereng biru yang terambil dan Y menyatakan banyaknya kelereng merah yang terambil. Jadi fokus kita itu di X dengan Y-nya, yaitu biru dan merah. Hijau itu pelengkapnya. Kalau tidak terambil biru, tidak terambil merah, berarti terambil hijau. Sebelum kita masuk ke kemungkinan-kemungkinannya, maka kita harus susun dulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya atau NS didapat dari jumlah seluruh kelereng diambil 2. Berarti jumlah seluruh kelerengnya 8 diambil 2. Berarti NS-nya adalah kombinasi 82. Ini ruang sampelnya. Keseluruhannya adalah kombinasi 82. Oke, kalian pasti ingat ya rumus kombinasi ya. Rumus kombinasi adalah CNR sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali dengan R faktorial. Berarti kalau kombinasi 82 berarti 8 faktorial per 8 dikurangi 2 faktorial kali 2 faktorial. Jadi dari sini kita dapatlah hasilnya adalah 8 faktorial dibagi 6 faktorial kali 2 faktorial. Kita jabarkan 8 faktorialnya jadi 8 kali 7 kali 6 faktorial. Di bawah 6 faktorial ini 2 kali 1, 6-nya faktorial kita coret,
8 dengan 2 kita coret di sini 4. Berarti 4 dikali 7 hasilnya 28. Itu adalah ruang sampelnya. Baru sekarang kita susun kemungkinannya. Oke, kita data dulu di sini tadi. Kita data dulu di sini bahwa kotak kita itu isinya adalah 3 kelereng biru, 2 kelereng merah, dan 3 kelereng hijau. Kemudian X ini kemungkinan terambil biru, dan Y ini kemungkinan terambil merah. Bolanya yang diambil itu 2 buah. Nah, maka kemungkinannya adalah yang pertama, kalau X-nya 0 berarti kalau birunya 0 nggak terambil. Jadi ketika kita ngambil 2 buah kelereng itu nggak ada birunya, kemudian nggak ada juga merahnya. Berarti kemungkinan yang terambil apa? Hijau, karena bolanya ada hijau, merah, dan biru. Kalau biru nggak terambil, merah nggak terambil, berarti dua-duanya hijau. Jadi cara menyelesaikannya kita buat begini. Kombinasi 3, 0. 3 ini dapat dari X. X itu biru ya. Birunya ada 3, nggak ada yang terambil, berarti kombinasi 3, 0. Y itu adalah merah. Merahnya ada 2, nggak ada yang terambil, berarti kombinasi 2, 0. Kemudian di sini kombinasi 3, 2 didapat dari hijaunya 3, terambil 2. Oke, kita hitung kombinasi 3, 0. Maka caranya adalah 3 faktorial dibagi dengan 3 dikurangi 0 faktorial dikali dengan 0 faktorial. Berarti ini jadi 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali dengan 1. Jadi hasilnya adalah 1. Ingat ya, 0 faktorial itu 1 nih. Berarti ini yang kombinasi 3, 0 hasilnya 1, ini kombinasi 2, 0 hasilnya 1, kombinasi 3, 2 hasilnya 3. Caranya seperti ini. Bisa ya, kombinasi 3, 2 berarti 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2 faktorial kali 2 faktorial. Jadi 3 faktorial, 3 kurangi 2 jadi 1 faktorial, ini 2 faktorial deh. Kita jabarkan berarti 3 faktorial, ini 1 dikali 2 faktorial, maaf. Ini dikali 2 faktorial ya. Coret, coret, hasilnya adalah 3. Nah, itulah yang kita tulis ke sini. Per bawahnya NS-nya kombinasi 82 yaitu 28. Berarti hasilnya adalah 3/28. Sekarang kemungkinan kedua. Kemungkinan keduanya adalah merahnya nggak terambil, birunya tidak terambil, tapi merahnya terambil 1. Sedangkan ngambil bolanya 2, ngambil kelerengnya 2. Berarti kalau biru nggak terambil, merah terambil 1, berarti yang satunya apa? Hijau. Oke. Tapi di sini untuk hijau nggak kita tulis di bagian depan karena XY-nya itu biru dan merah. Tetapi di perhitungan tetap harus dihitung. Berarti ini kombinasi 3, 0 dikali kombinasi 21 kali kombinasi 31 ya. 31 berarti hijaunya terambil 1. Intinya yang di bagian bawah ini jumlahnya harus 2 karena kita ngambil bolanya cuman ada 2. Dengan cara kombinasi kita hitung hasilnya adalah 6/28. Kemudian kemungkinan ketiga, birunya nggak terambil, kemudian merahnya terambil 2. Kalau udah birunya tidak terambil, merah terambil 2, berarti hijaunya juga nggak terambil karena dua-duanya sudah merah ya. Oke, berarti kemungkinannya seperti ini. Kita hitung juga hasilnya 1/28. Kemungkinan keempat, birunya terambil 1, merahnya nggak terambil, berarti yang satunya adalah hijau. Kita hitung juga hasilnya 9/28. Kemungkinan kelima, birunya terambil 1, merahnya terambil 1, berarti hijaunya 0. Oke, kita hitung hasilnya 6/28 dan kemungkinan terakhirnya adalah terambil dua-duanya biru, merah tidak terambil, maka hijaunya juga tidak terambil. Hasilnya adalah 3/28. Jadi ada 6 kemungkinan terambilnya si 2 bola itu. Oke, kombinasi warnanya kemungkinan besarnya seperti ini. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat di sini X-nya 0, 1, 2 dan Y-nya juga 0, 1, 2. Nah, kita buatlah tabel probabilitas bersamanya. Contohnya seperti ini. Ini disebut tabel probabilitas bersama X dan Y. Di bagian atas di sini X, kemudian di sininya Y.
X-nya 012, Y-nya 012. Kalau sudah kita isi. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, berapa hasilnya? Kita bawa ke sini. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, hasilnya adalah 3/28 peluangnya. Berarti kita isi di sini 3/28. Sekarang kalau X-nya 1, Y-nya 0. Hati-hati membaca tabelnya ya nak. Ini X-nya 1, Y-nya 0. Berarti kita lihat ke atas. Bukan yang 01, tapi yang 10, karena X-nya yang 1, Y-nya yang 0. Itu 9/28. Yang ini X-nya 2, Y-nya 0. X-nya 2, Y-nya 0. Cek ke situ, X-nya 2, Y-nya 0, hasilnya 3/28. Ini X-nya 0, Y-nya 1. X-nya 0, Y-nya 1, berarti 6/28. X-nya 1, Y-nya 1 juga 6/28. Begini, ini X-nya 0, Y-nya 2, 1/28. Yang di sini kok ini 0 Bu? Iya, karena ini kejadian yang mustahil. Kenapa mustahil? Lihat ini, X-nya 1, Y-nya 2. Kalau dijumlahin berapa? 3 ya. Padahal diambil bolanya berapa? 2. Iya, ini kan nggak mungkin terjadi. Orang kita ngambil bolanya cuma 2. Kok ini X ditambah Y-nya 3 gitu. Begitu juga ini 3 ditambah 1 juga 3. Apalagi yang ini 2 ditambah 2, 4 terambil kelerengnya. Nggak mungkin kan? Orang dari soal mintanya terambil kelerengnya hanya 2. Berarti yang ini peluangnya adalah 0. Nah, untuk ngecek jawaban kita benar apa tidak, kita jumlahkanlah semua nilai peluangnya ini harus 1. Yuk kita jumlahkan yuk. 3/8 ditambah 9, 3/28 tambah 9/28 tambah 3/28 tambah 6/28. Betul tidak hasilnya adalah 1? Oke, kita coba jumlahkan. Ini 12 ya, ditambah 28 15, ditambah 6 21, ditambah 6 lagi 27, ditambah 1. Oke, ternyata betul ya, hasilnya adalah 28/28, yaitu 1. Oke, berarti jawaban kita sudah benar. Jadi poin yang A tentang tabel probabilitas bersama X dan Y, cara mengerjakannya seperti ini. Oke, next lanjut ke distribusi marginal X. Distribusi marginal X berarti kita mulai buat X-nya dari 0 sampai 2 sesuai dengan tabel. Distribusi marginal X berarti mulai dari X-nya 0 sampai 2. Lihat tabel ini, X-nya 0, 1, 2. Itu semua kita susun. Mulai dari X0, X0-nya berarti G0, berarti F00, F01, F02. Intinya yang semua X-nya 0. Belakangnya kan Y. Jadi lihat yang di depannya X-nya 0, pasangan belakangnya berapa? Oh, ternyata 00, 01, 02. Terus ngisi angka bawahnya gimana? Lihat tabel. 00 berapa? 3/8. 01 berapa? 6/8. 02 berapa? 1/8. Jadi tinggal kita lihat tabel ini, turun deh ke bawah gitu ya. Berarti 3/28, 6/28, dan 1/28. Kita isilah ke sini. 3/28 tambah 6/28 tambah 1/28, hasilnya adalah 10/28. Itu kalau X-nya 0. Sekarang kalau X-nya 1, berarti G1 ambil, berarti 10, 1, 1. 12 nggak ada ya nak, karena kalau 12 jumlahnya udah 3 kan, tadi tidak mungkin. Berarti kita ambil yang 10, 11. Yang 10 nya cek, X-nya 10, 9/28, 1-1-nya 6/28. Berarti ini 9/28 tambah 6/28 sama dengan 15/28. Sekarang yang X2, X sama dengan 2 berarti G2, berarti hanya ada F20. Cek ke tabel, F20 hasilnya adalah 3/28. Oke, barulah kita buat tabelnya nih. Ini adalah tabel distribusi marginalnya. Berarti ini 0 itu 0/28, kemudian yang X-nya 1 itu 15/28, dan X-nya 2 adalah 3/28. Ini juga kalau kita jumlahkan nilainya harus 1. Pas ya? 10 tambah 15 tambah 3, 28/28 sama dengan 1. Oke, berarti jawaban kita benar. Lanjut ya. Yang C, distribusi marginal Y. Distribusi marginal Y sama nak, mulai dari Y-nya 0, 1, 2
Tapi ingat posisi dia Y, berarti yang di belakangnya. Berarti kalau yang Y-nya 0 pasangannya 00, 10, 20, bukan 01 ya, tapi 10 karena Y-nya yang 0. Begitu. Sama isi ke sini juga, lihat tabel. Kalau Y-nya 0 berarti 00, 01, 02, berarti 3/28 tambah 9/28 tambah 3/28 hasilnya 15/28. Kalau Y-nya sama dengan 1 berarti F01, F11 berarti 6/28 tambah 6/28 jadi 12/28. Jadi basic kita mengisi itu di tabel probabilitas bersama ini. Ini ya. 01, 11, 62/28 tambah 6/28. Yang terakhir adalah Y sama dengan 2. Kalau Y sama dengan 2 berarti adanya hanya 02 nih. Untuk Y sama dengan 2 adanya hanya F02, yaitu 1/28. Kalau sudah, isi deh ke tabel distribusi marginal Y-nya. Jadi kalau Y-nya 0 15/28, Y-nya 1 12/28 dan Y-nya 2 adalah 1/28. Ingat, kalau kita jumlahin hasilnya juga harus 1. Oke, bisa sampai sini ya nak ya. Lanjut. Sekarang yang D. Yang D yang diminta adalah PX, Y. Untuk A-nya itu X ditambah Y-nya harus kurang dari sama dengan 1. Berarti yang kalau dijumlahin kurang dari sama dengan 1 kemungkinannya yang mana? Yang ini kan ya, F00, F10 dengan F01. Kenapa hanya ini, yang lain tidak? Karena kalau yang lain kita jumlahin dia sudah 2. Contohnya, kenapa kok di sini tidak ditambah dengan F11? Nah, di sini nggak saya tambah dengan F11 karena ini kalau saya jumlahin 1 tambah 1 tuh hasilnya sudah 2. Sedangkan yang diminta di sini harus kurang dari sama dengan 1, berarti ini nggak dipakai. Begitu. Kita ambil yang kalau dijumlahkannya kurang dari sama dengan 1. Berarti kan ini kalau dijumlahin 0, ini jumlahin 1, ini jumlahin 1, berarti masuk. Berarti hanya inilah yang masuk ya. Berarti 00 itu 3/28, 10 itu 9/28 dan 60 dan 01-nya adalah 6/28. Kita jumlahkan semua, hasilnya adalah 18/28 atau 9/14. Oke, baik anak-anak hebat, adik-adik yang luar biasa. Sampai di sini dulu video pada kali ini tentang distribusi probabilitas bersama dan distribusi marginal. Jika masih ada yang kurang jelas, boleh tonton kembali video ini dan don't forget untuk like serta subscribe supaya video-video selanjutnya juga boleh terus di-upgrade menjadi lebih baik. Dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih untuk perhatian yang sudah kalian berikan. Thank you and God bless.